Ini meja Aul? Bukan. Ini mana Helen? Cuma aku doang. Ya, enggak ada Ridwan. Bentar. Halo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termute sendiri nih ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali pada sore yang terang ini. Kalau di Garut, mudah-mudahan apapun cuacanya memberi keberkahan bagi kita semua ya. Juga tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita yang ada di Zoom kali ini termasuk menjadi bagian dari umatnya. Amin ya. Para hadirin sekalian, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Silakan untuk segera mute-kan suaranya biar tidak ada gangguan dan kita bisa fokus belajar. Pada kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang salah satu skill yang dibutuhkan oleh guru di abad 21, yaitu memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini ada dalam bentuk sistem. Para hadirin sekalian, kalau tadi didengar tentang lagu yang marsnya Pesantren Ulas Asih, itu di dalamnya kan terkandung banyak hal-hal yang baik ya, bahwa kita berharap seorang anak itu menjadi anak yang berani, kemudian mandiri, kemudian anti bully segala macamnya. Tetapi hal-hal baik-baik itu hanya bisa dicapai kalau kita menjalaninya dengan penuh sistem gitu. Nah, seperti juga segala hal yang ada di dunia ini semuanya ada dalam sistem. Kenapa misalkan kita bisa nyala HP? Karena ada sistemnya. Ada baterainya, ada kabelnya, ada kemudian juga pulsanya. Nah, kalau nggak ada pulsa, mungkin ada yang nggak bisa masuk ini. Nah, jadi semuanya itu ada dalam sebuah sistem. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar langsung dengan Mbah Irfan, memahami seperti apa teori sistem yang harus kita nanti bisa terapkan dalam proses pembelajaran kita kepada anak-anak didik kita gitu. Nah, biar nanti anak didik kita bisa paham juga bahwa oh ternyata dunia ini ada dalam sebuah sistem besar. Sehingga mereka bisa ketika akhirnya kita tidak mengiringi mereka dalam belajar, mereka sudah paham dan bisa sendiri belajar. Itu harapan besarnya ya.
Oleh karena itu, maka ini merupakan prolog. Ya, saya sebagai moderator izinkan untuk mengenalkan diri. Nama saya Ridwan Fauzi Syarif. Saya adalah wakil mudir di Pesantren Ulas Asih. Dan tanpa banyak lagi kegiatan, ayo kita langsung saja mengarah kepada Abah Irfan yang akan menjelaskan tentang seperti apa sistem yang ingin kita pelajari bersama di sini. Atur nuhun atas kehadirannya, Pak Irfan. Kursi saya serahkan kepada Pak Irfan. Ya, Pak Irfan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah mengantarkan sesi pertama ini, sesi perdana. Terima kasih Ambu Lisna yang sudah mengatur jadi host. Saya sharing screen sudah jalan ya? Sudah ada, Pak, sudah ada. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih juga pada semua Bapak Ibu, guru-guru dari beberapa sekolah. Total jadinya berapa sekolah, Ambu Lisna? Total? Ada 8 sekolah. 8 sekolah ya, di Jawa Barat dan plus dari Sulawesi juga, dari Pare-Pare. Ya. Hari ini adalah materi yang sangat dasar, yang menjadi pengantar dan fundamen untuk semua materi-materi yang akan dibahas selama 2 bulan ke depan. Ini perjalanannya agak panjang sekali, jadi memang memerlukan stamina, dan saya juga menyusun materinya lumayan berat, tetapi saya semangat membuat materi-materi ini karena ini yang akan menjadi fundamen buat pendidik-pendidik abad 21. Gitu. Jadi saya sudah lama ingin menuliskan semua pikiran saya tentang pendidik abad 21. Nah, karena ada forum ini, jadi saya memaksa diri saya untuk membuat itu. Jadi ini penting banget. Nah, sebagai kerangka bahwa yang akan disampaikan ini nanti kita langsung mempraktekkan experiential learning, yaitu dengan metode tandur, tumbuhkan minat, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam 60 menit. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Ya. Nah, ceritanya adalah tentang suku Dayak dan kucing. Nah, ini jadi dulu di tahun sekitar 65-an, suku Dayak itu mengalami sebuah pandemi, yaitu malaria. Jadi banyak yang meninggal gara-gara malaria. Akhirnya suku Dayak itu mereka meminta bantuan pada WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, untuk bagaimana biar nyamuk malaria ini hilang, mati, dan tidak ada penyakit malaria. Gitu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh WHO? Nah, kita lihat saja filmnya ini, sambil saya akan jelaskan. Ya. Jadi ini ceritanya berdasarkan true story. Tahun 50-an, orang-orang Borneo, orang-orang Dayak di Borneo itu mengalami sebuah pandemi, yaitu malaria. Kemudian mereka memanggil WHO, kemudian oleh WHO diberikan sebuah cairan namanya DDT. Ya udah aja disemprot aja. Akhirnya malarianya memang nyamuk-nyamuknya mati semua. Tapi ada sesuatu yang mereka tidak sadari. Ternyata setelah itu, begitu banyak rumah-rumah orang Dayak yang hancur. Kenapa? Karena ternyata cairan DDT itu juga membunuh lebah-lebah. Yang lebah itu merupakan predator untuk ini rayap ini. Itu. Akhirnya si ulat ini sejenis ulat lah, mungkin rayap saya nggak tahu, ulat lah. Ulat ini ternyata menjadi banyak sekali karena tidak ada predatornya, dan akhirnya memakan rumah-rumah si itu. Orang Dayak jadi rumahnya pada hancur. Tidak hanya itu, ternyata banyak sekali nyamuk-nyamuk yang mengandung cairan DDT tadi tetap tidak mati dan dimakan oleh cicak dan toke dan sejenisnya. Ya, reptil-reptil ini. Akhirnya cicak ini jadi mengandung DDT juga, mengandung racun. Dan ini cicak ini adalah makanannya kucing. Ternyata si kucingnya akhirnya keracunan juga dan kucingnya mati. Setelah kucingnya mati, ternyata populasi tikus meningkat pesat. Meningkat sangat pesat
kemudian sampai kewalahan akhirnya orang Dayaknya ngontak lagi WHO. Kami sekarang tidak ada malaria, tetapi kami sekarang banyak tikus. Dan tikus ini membawa penyakit baru. Gitu. Apa akhirnya yang dilakukan oleh WHO? Kira-kira apa coba? Boleh ditulis di itu. Apa kira-kira? Iya, benar. WHO akhirnya menurunkan kucing-kucing dari udara, diturunkan ke suku Dayak. Begitu. Nah, ini ceritanya. Jadi masalah pertama hilang, tetapi ternyata timbul masalah yang lain. Dan kita tidak tahu kelanjutannya ceritanya seperti apa. Setelah kucing itu, kira-kira akan ada masalah baru apa kira-kira ketika kucing itu diturunkan. Tikusnya hilang, terus apa kira-kira? Ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Nah, dari cerita barusan ini menggambarkan sebuah cara berpikir yang parsial. Pokoknya kalau ada masalah, hilangkan masalah itu. Pokoknya kalau anak nakal, hilangkan si anak nakal itu, hilangkan kenakalannya gitu. Tetapi tidak melihat secara ekosistem yang besar. Dari cerita barusan sebetulnya saya sudah mengantarkan tentang sebuah sistem itu apa. Sistem itu adalah cara berpikir yang komprehensif. Kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dari hanya melihat satu faktor saja. Nah, biar kebayang lagi, mengajak main game untuk mengalami sistem. Kalau tadi cerita yang mengantarkan kita pada sebuah pemahaman tentang sistem. Oke, saya sekarang mau minta seorang yang berani main game. Siapa? Boleh angkat tangannya? Siapa yang mau? Boleh raise hand? Raise hand-nya. Ada yang raise hand? Oh, ada. Ibu Juju, ya. Ibu Juju siap ya, main game ya. Oke. Boleh suaranya di-unmute, Ibu Juju? Saya akan perlihatkan gamenya. Jadi ceritanya begini. Ada ya, Ibu Juju ya? Oke. Ceritanya begini. Si koboi ini harus menyeberang ke sini dan membawa, setiap menyeberang hanya boleh membawa satu penumpang. Tetapi ketika membawa satu penumpang, yang ditinggalkan itu tidak boleh kambing dengan sayuran, karena akan dimakan sayurannya. Atau yang ditinggalkan itu nggak boleh kambing dengan serigala, karena serigala itu akan memakan. Demikian juga ketika ke sini. Ya, gitu. Dan di sini yang bisa ngendarain ini hanya si koboi, jadi supirnya harus koboi. Siap, Bu Juju? Halo? Siap. Siap. Oke. Suaranya kurang keras karena ini akan mulai. Silahkan sebutkan dulu sekarang siapa yang harus dinaikkan oleh saya. Siapa? Halo? Halo, Bu Juju, suaranya kurang keras? Siapa yang harus saya naikkan? Saya akan klikkan nanti buat Ibu. Bu Juju suaranya nggak terlalu terdengar. Mungkin bisa geser ke tempat Atau yang lain. tulis chat aja? Atau ya bisa di chat. Siapa dulu? Yang lain juga kalau mau jawab boleh. Boleh yang lain siapa? Bu Juju suaranya kurang jelas. Oke, mungkin yang lain dulu siapa boleh angkat tangannya. Bu Juju kayaknya sinyalnya kurang bagus. Siapa? Oh, Bu Lena dari ABS, boleh? Boleh, Ibu Lena? Pertama apa dulu langkahnya? Di-unmute. Boleh? Siapa kira-kira? Halo? Ada yang raise hand nggak? Belum ada. Belum ada. Atau kita tunjuk aja? Yang dari mana? Ada dari Dalur Akom, ABS, juga dari INIS Garut. Gimana?
Dari Nirmala Islamic School. Oke. Boleh siapa? Atau dari Muhammadiyah Tegal Panjang. Bu Rima? Oke, Muhammadiyah Tegal Panjang. Siapa? Boleh. Ada siapa? Ada Bu Rima. Bu siapa? Bu Rima. Bu Rima, boleh. Bu Rima siap ya? Unmute ya. Bu Rima, halo. Instruksinya jelas ya? Wow. Ya. Oke, instruksinya jelas ya. Silahkan sekarang siapa dulu yang harus diseberangkan? Yang pertama, yang diseberangkan itu kambing ya mungkin. Kambing. Yang pertama saya klik harus apa dulu? Kambing. Harus yang sopirnya dulu. Cowboynya sama kambing. Oke, boy, kambing. Oke, saya seberangkan ya. Oke, kambingnya tinggalkan ke sini. Terus balik lagi. Oke. Terus ini baru 2 move, baru 2. Hanya 6 atau 7. Ini udah 2, udah 1, 2. Apalagi sekarang? Apa ya? Apa yang harus saya angkut? Kalau serigala nanti dimakan ya sama kambing. Kambingnya dimakan. Makanya. Coba. Boleh coba aja, coba. Kalau sayuran nanti dimakan sama kambing. Ya nggak tahu, coba aja. Apa ya? Yang mana? Kalau dibalikan lagi bisa nggak kambingnya? Nah, oke, balikin lagi ya. Berarti 4 nih angkanya, jadi 4. Jadi 4 balik sekarang. Udah jadi bensinnya udah berkurang. Balikin lagi ya. Oke, terus apa tuh? Ya. Saya ambil apa? Iya, serigala. Masih siap atau nyerah? Ini level paling rendah. Belum siap, Pak. Belum siap. Oke. Ini level 1. Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu Rima. Sudah berani mencoba. Nah, saya mau cari lagi siapa yang berani lagi mencoba. Silakan. Moderator boleh, Bah? Jangan. Siap. Boleh siapa? Tidak ada yang gagal. Kegagalan adalah sukses yang tidak sukses. Tenang aja. Siapa? Silakan. Oke, kita giliran aja. Sekarang dari Niis, dari arah timur dulu tadi ya. Dari Niis sekarang. Silakan siapa dari Niis? Kang Evi Junior. Saya katanya. Oke, boleh. Siapa ya? Siapa? Pak Evi. Pak Evi, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oke. Saya kayaknya serigala dulu apa? Serigala dulu. Mhm. Kesini kan, langsung simpan di sini. Iya. Langsung deh. Disaster. There is no one to stop the goat eating the carrots. Dimakan deh. Nggak bisa. Ini udah mati. Iya. Ini langsung dimakan. Terima kasih, Pak. Ya, thank you, Abang. Ya, yuk. Siapa lagi? Coba. Moderator beneran nggak? Kalau host boleh nggak, Pak? Sekarang giliran ada ke Bu Lena raise hand. Bu Lena. Boleh, Bu Lena. Silakan. Mau nyoba Iya, boleh. Silakan. kambing dulu. Sebelum kambing apa ini sopirnya siapa dulu? Oh iya, sopirnya dulu Pak. Oke, terus kambing. Sama kambing. Ya. Oke, 1 perjalanan. Simpan. Kesini udah 2 perjalanan habiskan. Terus sampai sekarang? Serigala. Serigala. Kemudian Eh, udah 3 perjalanan. Terus kambing bawa lagi. kambing bawa lagi. Terus sayur. Iya benar. Ya kan? Sayur. Sayur. Nah, makan sayur kan? terus? Iya. Terus? Sorry. Ini simpan. Terus? Ya. Balik lagi. Kambing. Kambing. Terus? Ya kan? Bener? Udah gitu. Iya udah.
Oke. Ini level yang paling level 1. Ada 3 level dan levelnya terus meningkat. Oke, Ibu Lena ya? Ya. Buat Bu Lena, tepuk tangan dong buat Bu Lena. Mana tepuk tangannya? Bisa direaksi. Tepuk tangan seperti virtual, reaction. Mana reactionnya? Kok hilang ya? Oh, itu ada tepuk tangan. Ya. Oke, makasih. Nah, sekarang jadi dari permainan barusan sebetulnya, Bu Lena, apa yang membuat permainan tadi menantang? Tidak mudah begitu saja. Atau beberapa orang mungkin gagal. Kenapa tuh? Karena ada apa? Halo? Gimana, Kang? Ya, Bu Lena. Ya, gimana? Apa yang membuat permainan tadi menantang? Tidak begitu saja mudah. Karena ada apa? Karena bisa saling makan. Iya, karena ada tantangan. Karena ada Karena harus berpikir. ya, apa yang harus dipikirkan? Yang dipertimbangkan apa ketika main tadi itu? Supaya tidak saling makan, supaya semua selamat. Ya, supaya tidak saling makan gitu ya. Ada aturannya ya. Oke. Nah, seandainya tadi itu tidak ada aturan apapun, pokoknya bebas saja. Mau kapanpun, mau siapapun, mau ketemu apa, jadi ramai nggak permainannya? Rame. Kalau nggak ada aturan apapun. Kalau nggak ada aturan apapun nggak rame. Kalau nggak ada aturan mah nggak rame. Iya, pokoknya mau ngangkut apapun, pokoknya sampai aja. Tidak menantang. Iya. Nggak rame, lempeng. Ya, justru yang bikin rame itu tadi karena ada sejumlah rules. Nah, Ada itulah rules ya, betul. ya, betul, itulah yang namanya sistem. Jadi apa sebetulnya sistem itu? Nah, ini. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang satu sama lain terhubung. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini bukan sistem, kalau yang sebelah kanan itu sistem. Karena saling terhubung, maka jadilah cahaya. Kalau nggak ada saling terhubung, ya itu bukan sistem. Kira-kira rule apa yang ada di sini? Rule apa yang menjadi si lampu ini nyala? Boleh ditulis di chat. Rule apa yang terjadi di sini? Boleh tulis di chat? Rule-nya apa kira-kira? Boleh? Jadi aturan. Harus nyambung semua. Oke, hubungan. Ya, terus apa lagi? Harus apa lagi? Harus nyambung semua, terus apa lagi rule-nya? Kabelnya saling terhubung, ya betul. Terus kalau semuanya terhubung, tapi baterainya mana? Harus ada listrik, ya betul. Jadi ini jalan kalau, nah itulah yang namanya sistem. Yang di atas itu bukan sistem, karena itu seolah-olah kita melakukan sesuatu dan efeknya tidak akan terhubung. Nah, kalau yang bawah itu baru sistem. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya itu akan berhubungan lagi dengan kita. Gitu. Kalau kita ngerusak alam ya nanti bakal balik lagi ke kita. Gitu. Nah, semua yang terjadi di dunia yang kita lakukan itu akan balik lagi ke kita. Barang siapa yang melakukan menanam kebaikan akan dapat kebaikan, keburukan akan dapat keburukan. Itulah sistem gitu. Jadi sistem itu pasti terhubung satu sama lain. Nggak ada yang kita melakukan nggak akan ada balasnya, nggak akan ada tuh. Itulah sistem, kalau bahasa kita mungkin sunatullah. Ya, jadi sistem itu apa aja? Ininya unsurnya ada 5R. Yaitu ada role. Role itu peran masing-masingnya. Kemudian ada resource, ada baterainya, ada relay, ada kabelnya, ada rule. Itu hukum listrik, hukum dia, hukum alam gitu. Kemudian ada result, yaitu nyala atau enggak. Kalau resource-nya habis, maka nggak akan nyala. Kalau relation yang nggak ada, maka nggak akan nyala. Gitu. Mungkin kalau di kutub utara, karena cuaca berbeda, mungkin nggak akan nyala juga. Rule-nya berubah. Kalau di bulan, mungkin berubah juga. Nah, jadi sebetulnya ketika kita ngomongin sistem, ya tadi sistem itu demikian rupa sehingga ada result-nya, ada rule-nya. Kalau tidak ada rule-nya, pokoknya mau berbuat baik, mau berbuat buruk, pasti akan dapat kebaikan, jadi nggak rame. Nah, ini
Ini maksudnya apa gitu. Nah, jadi sistem itu nanti ini akan sangat aplikatif untuk semua yang kita ajarkan pada anak-anak di sekolah dan bagaimana kita mengajarkan berbagai mata pelajaran dengan sistem thinking ini, cara berpikir sistem ini. Jadi sistem itu ada beberapa tipe. Ada tipe yang tentang bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya kenapa kita mau makan, kenapa kita susah bangun, itu ada polanya. Kemudian sistem juga itu biasanya menggambarkan sebagai iceberg model atau gunung es. Jadi apa yang kita lihat, kita lakukan sebetulnya di bawahnya ada pola, ada struktur, dan elemental model. Kemudian sistem juga berhubungan dan saling terkoneksi. Jadi sistem itu bukan disconnection, tetapi saling terhubung, bukan lurus tapi muter, bukan terisolasi tetapi bersatu, bukan parsial tetapi holistik, bukan analisis tapi sintesis, bukan isolation tetapi relationships. Ini. Nah, kenapa kita perlu sistem? Perlu memahami sistem. Karena sebetulnya sekarang dunia ini makin kompleks sehingga kalau anak-anak kita tidak belajar untuk memahami cara berpikir ini, maka akan makin sulit memahami tentang complexity. Kenapa tingkat bunuh diri meningkat? Karena anak-anak sudah tidak kuat lagi menahan kehidupan yang kompleks gitu ya. Baru gagal sedikit aja wah udah merasa kompleks itu. Apalagi masa pandemi ini menjadi uncertainty. Menjadi uncertain, tidak jelas semuanya, tidak ada yang jelas sekarang kecuali ketidakjelasan sendiri. Oke. Nah, itulah sistem. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Ini demonstrasikan. Bagaimana aplikasinya ke pembelajaran kita. Sebentar lagi kita akan bagi kelompok untuk ngobrolin masing-masing kira-kira cara berpikir sistem ini kalau diterapkan pada pembelajaran di sekolah ini seperti apa. Ya. Nah, contohnya nih, kalau kita belajar berpikir sistem, tadi kan prinsipnya kita melihat yang besarnya dulu baru yang kecilnya. Jadi ketika kita ngajarin bahasa Arab misalnya, tidak langsung cemplung ngajarin bahasa Arab tanpa tahu sistem bahasa itu seperti apa. Misalnya, kalau kita tahu ternyata kosakata bahasa Arab itu totalnya ada 500.000 kosakata, dan ternyata hanya 0,04% yaitu sekitar 2.000 kosakata yang ada dalam Al-Quran. Dan dari 2.000 kosakata itu 84%-nya atau 900 kosakata itu sering diulang-ulang. Maka kenapa kita harus capek-capek mengajarkan banyak hal yang mungkin itu tidak sering dipakai dan tidak temukan di Al-Quran. Makanya banyak yang belajar bahasa Arab, tetapi ketika baca Quran masih bingung. Padahal kalau kita balik, kita belajar kosakata Al-Quran yang jumlahnya hanya 900, dan itu diulang-ulang, dan itu ternyata hanya 0,04% dari bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu menjadi sangat efektif. Nah, makanya, kalau guru bahasa Arab tidak langsung ngajarin, tapi dia melihat dulu gambar besarnya seperti apa, sehingga tidak membuang energi mengajarkan kosakata yang mungkin jarang digunakan. Karena sesuatu yang jarang digunakan menuhin memori, tetapi itu sebetulnya tingkat kebergunaannya, usability-nya sangat rendah. Ini cara berpikir sistem untuk guru bahasa Arab nih, sama guru Quran. Jadi kalau kita berpikir sistem, mungkin kita bisa ngajarin anak-anak bisa menerjemahkan dalam 3 tahun misalnya. Begitu. Kemudian untuk guru tarikh nih. Untuk guru tarikh, biasanya kita langsung saja ngajarin ke anak-anak itu tentang Nabi Muhammad, yatim, berikutnya. Tidak memberikan gambaran besarnya dulu. Nah, ketika kita berpikir sistem, maka di pertemuan pertama kita itu, mungkin kita ke anak-anak ngasih gambaran besarnya. Nih, Nabi Muhammad itu 63 tahun, kemudian ada titik-titik pentingnya, gitu. Kemudian, sebetulnya Nabi Muhammad itu, masa kenabiannya sebetulnya cuma segini, cuma sepertiganya dari usianya. Gitu. Kemudian tahu besarnya apa, baru masuk ke detailnya. Gitu. Jadi ini guru tarikh atau sirah. Guru sirah juga bisa memperlihatkan ini. Jadi, Nabi Muhammad itu ternyata punya banyak peran
dan peran pemimpin militer, hakim, negarawan, ini peran-peran negara itu sangat kecil. Kalau kita jumlahkan ini nih. Ternyata peran politik Nabi Muhammad itu hanya peran politiknya itu yang warna biru ini salah ya, 10%. Peran sosialnya itu ternyata 50%. Ini, peran sosialnya ini sekitar 35%. Peran domestiknya sampai 50%. Dan peran spiritualnya itu sekitar 5%. Jadi ngasih gambaran besar dulu. Baru masuk ke ini. Dan kalau ngajarin tarikh itu, ini kronologisnya, dan ini tematisnya. Nabi Muhammad sebagai pejuang kemanusiaan, sebagai pedagang, sebagai manajer investasi. Jadi sangat komprehensif. Gitu. Jadi anak-anak akan dapat gambaran besar tentang siapa Nabi kita. Nah, kesalahan melihat parsial itu tidak melihat secara sistem itu akan membuat persepsi kita mungkin menjadi misleading. Misalnya ini sebagai contoh saja nih, Nabi Muhammad. Ini tentang Nabi Muhammad, seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Tapi kalau kita lihat kapan itu terjadi, ternyata di usia 53 tahun setelah Nabi Muhammad sekitar lebih dari 20 tahun itu hidup secara monogami. Dan di sini kenapa? Pertanyaannya kenapa di sini poligami? Dan apa alasannya? Ternyata ada alasan sosial, kekerabatan, politik. Jadi ini akan memberikan perspektif yang berbeda gitu. Nah, kemudian ini nih. Kemudian ketika kita melihat tindakan anak-anak, nah ini di disiplin positif, nanti kita akan pelajari secara khusus disiplin positif. Nah, kalau kita melihat tindakan anak-anak, misalnya ini contohnya nih, Tuti sulit diatur, tidak mau mendengar nasihat orang tua, itu tindakannya. Kalau kita tidak berpikir sistem, maka kita akan menghukumi tindakan ini dengan mengatakan Tuti sulit diatur dan tidak mau nasihat orang tua. Ini kita menjudge jadinya. Tapi sebetulnya 90% itu diakibatkan oleh motif yang tidak kelihatan. Makanya kita harus jadi detektif. Apa yang sebetulnya ada di hatinya Tuti? Ternyata saya merasa berharga kalau saya adalah bos. Tidak ada seorang pun yang bisa memerintah saya. Beri saya kekuasaan dan kepercayaan. Jadi bagaimana meresponsnya? Jadi bukan fokus di sini, tapi fokus ke sini. Itu cara berpikir sistem. Jadi berpikir sistem itu seperti tadi gunung es, melihat bawahnya. Tidak melihat parsial. Nah, ketika kita melihat bullying, kalau cara berpikir tidak berpikir sistem, maka kita akan fokus pada pembuli dan korban. Padahal, pada kasus bully itu ada korban, ada pelaku yang A nih, ada follower yang membantu si pelaku, ada supporter dan pasif bullier, jadi dia cuma ngeliatin tapi mendukung. Ada pasif supporter dan kemungkinan dia akan bergabung, ini di sini. Ada orang yang tidak setuju disengage onlooker, dia lihat, kemudian dia pergi karena nggak setuju, tapi nggak bisa juga ngelawan. Ada possible defender, sebetulnya dia agak berani sih untuk ngelawan nih, tapi perlu kekuatan. Dan yang terakhir adalah defender, dia berani ngelawan si pembuli tadi. Dia langsung menghentikan, ini nih. Jadi ketika kita menghentikan bully, sebetulnya kita gimana ngegeser orang-orang ini jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke sini. Jadi pendidikan anti bully itu sebetulnya bukan fokus di sini dan di sini, tetapi fokus di sini, karena ini yang lebih banyak. Jadi penyadaran pada orang-orang ini supaya menjadi defender. Dari B jadi C, C jadi D, D jadi E, E jadi F, F jadi G. Ini cara berpikir sistem. Karena inilah sistem bullying. Nah, oke. Sekarang kita quiz. Nah, untuk Abah Ambu Las Asih, mungkin tidak usah jawab karena ini ada di modul. Ya. Silakan sekarang apa yang bisa menjawab beberapa ini adalah namanya sosiogram. Saya akan ini adalah ininya. Kalau ada gerigi, ini adalah konflik atau dia ngebully atau pembuli atau terjadi konflik. Kalau ini yang tebal, ini bersahabat akrab. Kalau yang tipis, berteman biasa. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kira-kira siapa di kelas ini anggap saja ini satu kelas, siapa di sini pembuli?
Boleh tulis di chat. Kira-kira siapa di sini yang di kelas ini sebagai seorang pembuli? Boleh tulis di chat. Kita memahami sistem. Sistemnya namanya sosiogram, sistem pertemanan. Mungkin di ini arti dari garis-garisnya. Ya, arti garis-garisnya ini adalah yang bergerigi ya, yang bergerigi. Di sini ada tulisannya nih. Yang bergerigi adalah orang yang berkonflik atau yang bully, yang membuli. Kalau yang tebal berarti persahabatan akrab, kalau ini berarti berteman biasa. Oke. Dedi yang pembuli ya. Dedi, Dodo. Nah, oke. Kemudian Dodo dan Dedi. Ya, oke. Nah. Jadi ini oke, Dodo dan Dedi. Pembuli utamanya kira-kira Dodo apa Dedi nih? Kalau kata Bu Juju, Dedi. Kalau kata Bu Kusmiati, Dodo. Dodo, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya nih. Siapa yang membantu pembuli? Yang membantu pembuli. Jadi, ya benar. Sekarang siapa yang dibully oleh beberapa orang? Dido, oke. Kemudian siapa yang dibully, tetapi dia punya sahabat, sahabatnya dibully juga. Jadi sesama korban bullying, ya Dido dan Dodi. Benar. Kemudian siapa yang dibully dan dia tidak punya sahabat? Dudu. Ya, benar. Tuh. Kemudian siapa yang tidak jadi korban bully tetapi dia tidak punya sahabat? Dede. Oke. Siapa di kelas ini yang paling punya banyak sahabat? Oke, Dadu. Nah, sekarang di sini siapa yang perlu kita bantu? Nah, ini pertanyaannya siapa yang perlu kita bantu? Kalau kita jadi gurunya, setelah kita bikin sosiogram, minta anak-anak bikin sosiogramnya, jadi ini adalah sosiogramnya karya anak-anak, jadi mereka memberikan pernyataan. Siapa yang perlu kita berdayakan, kita bantu? Siapa kira-kira? Dede, ya. Kenapa Bu Evi, Dede yang harus kita bantu? Dengan cara apa kita membantu Dede? Yang perlu kita bantu, Dadu? Nice. Pertanyaan saya, siapa yang perlu kita bantu? Perlu kita berdayakan, perlu kita dampingi. Dido. Oke. Dodo. Dodo, oke. Dodo juga perlu kita bantu ya. Oke. Ya, jawabannya semuanya betul. Semuanya kita perlu bantu. Yang pembuli kita bantu dengan cara bagaimana menghentikan bully dia, dan mungkin kita berikan pendampingan khusus. Buat yang diasingkan juga bisa kita bantu dengan cara memberdayakannya. Tentu saja beda pendekatannya. Nah, saya akan memperlihatkan jadi bagaimana implementasi di nah ini. Jadi ini adalah materi kita saat orientasi buat anak-anak di kelas ASI. Jadi ini misi mencari formula rahasia sukses. Ini ayatnya adalah tentang sistem. Sekali-kali tidak melihat pada Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang kamu tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang. Jadi semuanya pasti ada keseimbangan. Jadi ini misinya adalah gimana memahami semua sistem. Jadi tidak mungkin anak-anak kita bisa disiplin, bisa mengikuti peraturan, bisa menghargai temannya, bisa ikut pelajaran kalau dia tidak paham sistem di sekolah tersebut. Makanya di sini, di orientasi itu, mereka diajarin cara berpikir sistem ibadahnya bagaimana, sistem alam semesta, sistem masyarakat, sistem keluarga, budaya sekolah, pertemanan, sistem dunia online, sampai semuanya, sistem mengelola diri, pengelolaan emosi, pengelolaan waktu, semua sistemnya. Makanya diajarin seperti ini, anak-anak harus memahami sistem,
Kemudian menemukan sistem di rumah seperti ini, kemudian bagaimana gangguan yang merusak sistem ibadah seperti apa gitu. Nah, ini semuanya tentang sistem, Sampai mereka memahami bagaimana sistem ini yang tadi gitu ya. Jadi sistem pertemanan seperti apa, kemudian sistem konsekuensi logis, peraturan di sekolah seperti apa. Jangan-jangan anak-anak kita itu tidak disiplin atau tidak ikut peraturan karena mereka memang tidak diajarkan cara berpikir sistem. Nah, oke, ini nanti akan kalau berminat untuk ini silahkan nanti boleh dimiliki, kita akan share. Ini jadi inilah yang kita ajarkan di semester pertama, di bulan pertama saat masuk. Jadi cara berpikir sistem. Tidak mungkin anak-anak kita sukses kalau mereka tidak punya cara berpikir sistem. Gitu. Nah, sekarang kita akan breakout session sekitar 10 menit. Jadi nanti setiap orang akan diskusi dengan 3 orang yang diacak. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana saya mengajarkan sistem atau menerapkan berpikir sistem pada pelajaran yang saya ajarkan. Kalau matematika, pada matematika. Kalau pelajarannya akidah, pada akidah. Gimana ngajarin menerapkan berpikir sistem pada pembelajaran saya. Yuk. Nanti setelah itu ngumpul lagi di ruang utama ini dan salah seorangnya akan sharing bagaimana secara praktis menerapkan berpikir sistem pada pembelajaran masing-masing. Oke? Ambu Lisna, boleh mulai di breakout session? Bapak Ibu semua, saya mau akan pandu dulu bagaimana cara breakout session. Jadi breakout session ini kayak kalau misalnya istilahnya kayak kita sekarang lagi ada di ruangan aula besar. Nah, nanti 3 orang akan digiring ke ruangan yang lebih kecil lagi. Jadi di ruangan itu cuma ada 3 orang. Nah, di Zoom ini bisa pakai cara seperti itu. Namanya breakout session. Jadi nanti saya akan mulai breakout session. Nanti ada bla 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 untuk join. Jadi ada izin untuk join. Nah, nanti klik aja si joinnya. Nanti akan bertiga lagi. Akan akan masuk ke sebuah ruangan yang ada bertiga. Nah, di situ silakan mute, tombol mute-nya di-unmute, jadi biar bisa diskusi bareng-bareng. Nanti dari situ sekitar 10 menit saya akan panggil lagi ke ruangan utama. Jadi yang akan didiskusikan selama 10 menit nanti adalah tentang berpikir sistem pada pembelajaran yang Bapak Ibu ampu buat di SD dan di TK dan di SMP ya. Nah, sekarang saya akan bikin roomnya terdiri dari 3 orang. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Akan muncul invite to join breakout room. Nanti klik join. Kalau udah diklik join, nanti ini ya suaranya di unmute biar bisa diskusi. Abah Irfan juga nanti masuk grup ya, Bang. Halo Bapak Ibu yang ada di sini semua, ada Bu Arni, Bu Asti, sama Bu Riba, silahkan join ke breakout sessionnya. Jangan lupa di unmute biar bisa ngobrol. Ibu Rima, apakah ada tombol joinnya?
Jika ada kendala bisa klik help the host. Empat sampai jam. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Arni dan Bu Asti. Di-unmute, apakah bisa sedang di-mute apa bisa di-unmute? Oh iya, Ambu Lisna. Bu Arni, halo. Bu Asti, halo. Iya, di sini nggak ada siapa-siapa, Ambu. Bu Arninya nggak ada muncul? Iya, nggak muncul. Tapi di sananya udah join ke sini belum, Ambu? Sudah join ke sini, sudah masuk. Oh iya, mungkin belum muncul kali ya. Ya udah nggak apa-apa, Ambu. Tunggu aja deh. Atau mau saya pindahin ke yang lain? Boleh, boleh. Boleh ya, sama Bu Juju Junior Juwariah. Ini aja ya. Saya coba dulu. Kita aktif ke grup 6. Mbak Ali juga masuk. Saya juga ke 6. Halo. Ibu Asti. Assalamualaikum. Iya. Iya. Kita berdua, Bu Asti. Iya, barusan di room sebelumnya nggak ada siapa-siapa. Bu Juju juga sendiri? Saya udah ada, cuma lab dua-duanya. Oh. Udah sempat diskusi? Jadi ya gimana Bu Asti? Bu Asti dari mana?
Saya ada coach dari Welas ASI, Bu. Ibu dari mana? Saya dari Coach Ulas ASI katanya. Kenapa nggak ada suaranya? Halo, ada? Bu Juju nggak kedengeran suaranya? Nggak ada? Siapa? Mbak? Saya? Oh iya, Ada. ada Bu. Kirain nggak ada suaranya. Oh iya iya. Ya, sok atau Ada berdiskusi ini. atau ya? Ya, makasih ya Bu Lisna. Ya, saya Iya. izin keluar dulu. Ya. Ini ada satu lagi Bu Arni. Bu Arni, tapi tadi juga Bu Arnita nggak ada. Mungkin bisa berdua dulu aja. Saya belum mengerti, ini baru pertama kali. Halo, Assalamualaikum Bu Kusmiati dan Bu Rista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang ditanyakan? Ini ya Bu, kita itu udah ngobrol sama Ibu Rista. Ya. Dan tadi tuh kebetulan udah gitu dibahas mengenai sistem yang digunakan saat mata pelajaran matematika. Kalau Ibu Rista itu kebetulan di SMP, kalau saya itu kan di PK. Jadi untuk sistemnya itu kalau dari Ibu Rista itu melihatnya itu dari masalah anak-anak dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nanti dikaitkan sama materi yang akan dipelajari atau digunakan gitu. Kalau saya sendiri kalau di PK sistemnya itu apa ya? Lebih ke memperhatikan pola apa ya? Gerak-gerik dari anak itu sendiri gitu, Ambu. Terus nanti dikaitkan juga sama pelajaran yang akan diberikan kepada anak tersebut. Ya, bisa. Jadi kalau berpikir sistem itu memang kita tidak hanya fokus pada materi yang kita berikan, tapi juga fokus pada psikologi anak, terus juga fokus pada keadaan, dan materinya sendiri pun kita juga disistemkan juga untuk ngajarinnya. Nah, silakan kalau mau lanjut. Saya mau tanya aja di sini, soalnya yang berdua di sini apakah diskusinya berjalan atau enggak. Saya cek room lain ya, bisa ada yang kendala. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok. Halo, Ambu. Dari mana saja ini? Udah diskusinya? Lagi berjalan, Ambu. Lagi. Aduh, ada kendala, aman semua? Insya Allah aman. Oke, kalau gitu kalau aman saya coba ke room lain ya. Bisa commute atau kayak gimana? Soalnya tadi di beberapa ada yang commute si pesertanya, jadi cuman sendiri, kasihan. Oh gitu. Ya udah, makasih. Saya pergi dulu. Ya, aman. Ya.
Halo Bu Sartika. Halo Bu Sartika. Halo Bu Sartika. Bilang iya. Nah, halo Kak. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti masih ada? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, terlambat. Ya. Tadi ada kegiatan. Kelasnya sudah selesai Bu ya? Kelasnya ini lagi breakout session. Jadi breakout session itu apa? Kelasnya dipisah-pisah. Jadi Ya. kita baru berdua. Jadi tadi dipisah-pisah. Kenapa Bu? Lagi ada sesi breakout session. Jadi dipisah-pisah. Tapi sekarang mau didiskusikan. Maksudnya sekarang sesi diskusinya. Tadi udah pemaparannya, tapi nanti kalau misalnya buat Bu Sartika nanti saya nanti akan ada rekamannya, jadi jangan khawatir ketinggalan materi. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Iya, soalnya tadi ada acara Bu, makanya nggak bisa ikut. Iya nggak apa-apa. Terus kalau di Zoom setiap diskusi nanti kita rekam, jadi biar biar yang tidak bisa hadir atau sinyalnya sulit, ya kalau ada kendala-kendala teknis tetap bisa. Iya Bu. Iya, makasih Bu. Ya, ini baru ini kita bisa pisahin ininya, pisah-pisahin. Oh, yang di 12 orang. Orang-orangnya pakai breakout session. Sekarang udah pada mulai masuk lagi ke main. Adanya ya. Yang Oke, selamat bergabung lagi di ruangan utama. semua sudah di sini kan? Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan? Siapa? Tapi nggak ada sih kalau di sini mah udah nggak ada ya. Nah, mungkin boleh ada yang mau sharing dari mungkin satu atau dua. Siapa tadi yang sharing di sharingnya itu guru matematika, kemudian gimana menerapkan atau pengalaman menerapkan berpikir sistem pada matematika. Ada nggak? Guru matematika? Atau guru akidah mungkin? Gimana mengajarkan itu? Menerapkan? Boleh raise hand siapa yang mau sharing hal menarik dari diskusi di breakout session-nya? Ada guru matematika? Atau guru tauhid? Atau guru atau pembina boleh? Pembina asrama, musyrifah atau musyrif. Adakah? Boleh raise hand-nya? Ada yang raise hand? Berarti harus ditunjuk ya ini ya. Oke, tadi dari saya ini dari arah timur sudah ke arah tengah berarti. Ke SMP Muhammadiyah 1. Boleh dari SMP Muhammadiyah 1 ada Pak Ahmad Maksum, ada siapa lagi? Boleh sharing bagaimana menerapkan berpikir sistem di pelajaran masing-masing. Silakan.
Mohon maaf, Pak Irfan, saya baru masuk barusan. Oke, nggak apa-apa. Kita ikut dari awal. Yang lain barangkali ada Pak. Siapa? Kalau nggak ada dari SMP Muhammadiyah, dari Darkom, dari DA, ada Ibu Dian, ada siapa lagi? Ya Kang, saya aja lah. Sok. Kumaha? Nggak tahu ini apa udah betul atau belum ya pembelajaran saya menurut Abah Irfan. Jadi kalau tadi kan kita udah diskusi ya sama Kang Ridwan. Kalau saya kan pembelajarannya BK. Jadi kalau di BK itu contoh saya mengajarkan tentang self concept bahwa bagaimana si anak melihat konsep dirinya. Jadi di awal kita kasih dulu ini ya, kayak kalau bahan ajarnya itu, jadi kita tidak langsung ke materi dulu, tapi kita langsung menggali dulu bagaimana siswa mereka itu harus mendeskripsikan bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, dengan ayahnya, ibunya, kemudian saudara-saudaranya. Nah, itu harus tergambar betul-betul. Kemudian dari situ tuh jadi siswa udah berperan langsung gitu ya. Tapi kita belum langsung ke intinya. Mereka menggambarkan, setelah menggambarkan bagaimana hubungan dengan keluarganya atau dengan yang teman-temannya, baik itu dari, kalau self concept berarti kan dari berbagai hal ya, jadi kita lihat dari hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, terus bagaimana kondisi ekonomi di keluarga, bagaimana kondisi belajarnya, dan lain sebagainya. Baru setelah itu mereka menyimpulkan sebetulnya bagaimana dari gambaran-gambaran yang mereka buat. Nah, baru dari situ kita membahas bahwa si permasalahan-permasalahan itu, gambaran itu akan sangat mempengaruhi konsep diri si anak. Nah, disitulah baru tentang self konsepnya kita bahas gitu. Nah, dari situ kita juga akan melihat hasilnya. Oh, si anak itu ada yang konsep dirinya bagus, tapi permasalahannya akarnya apa gitu. Ada konsep dirinya yang jelek, permasalahannya apa, baru dari situ ada follow up, dan bahkan anak-anak yang biasanya proaktif, mereka diadakanlah kayak konseling individunya, konseling kelompoknya, bahkan bimbingan kelompok itu diadakan. Dan bahkan kalau memang si anak ini perlu ada follow up dengan orang tua, baru kita langsung menghubungi orang tua untuk membahas dan menangani permasalahan itu. Baru dari situ kita pantau hasilnya, bahkan dari permasalahan ini kita bisa ada sampai beberapa kali pertemuan, konselingnya bisa juga beberapa kali sampai si anak memperlihatkan ada kemajuan atau tidak. Mungkin itu Kang gambaran ringkasnya secara ininya dari kalau salah satu materi yang saya sering berikan ke anak-anak. Nah, jadi satu materi itu terkadang bisa lama gitu, ada di kelas, ada di luar kelas, itu bisa terus-terusan gitu. Itu mungkin Kang. Oke, hatur nuhun Bu Dian. Nah, itu udah dari ceritanya saja udah kedengeran bagaimana itu sebuah sistem. Ada resource, ada tadi pengukuran dulu gitu ya, kemudian ada role, ada peran, kemudian dilihat juga hubungan sama orang tuanya. Rules-nya tadi saya mungkin ada, tapi saya tidak nangkap. Kemudian hasilnya dicek juga. Nah, itulah sistem itu ada 5R. Resource, role, relation, rule, dan akan menentukan hasil. Nah, di sini saya pengen nanya nih, coba boleh angkat tangan siapa yang merasa bahwa saya sudah berusaha secara maksimal mungkin menjalankan tugas saya, tetapi rekan kerja saya sesama guru tidak mendukung atau biasa-biasa aja atau role-nya tidak berjalan gitu sehingga saya merasa capek sendiri di sekolah misalnya. Ada nggak yang merasa begitu? Boleh bilang saya di chat. Ada nggak? Jadi merasa capek sendiri gitu karena role saya udah bener nih. Kemudian tapi sistem belum mendukung ini gitu. Karena saya merasa single fighter gitu. Ada nggak yang merasa begitu? Ada.
Ambu ini, Bah. Ada? Oh, ada. Mana kok di sini nggak ada? Oke. Ya. Terus ada yang peraturannya, rule-nya udah bener, tapi merasa belum berjalan, result-nya belum berhasil gitu. Ada? Di mana? Di angkat tangan tadi kita? Iya, di raise hand, Bah. Oh, raise hand. Ya, oke. Oke. Kemudian, nah, jadi ketika sistem memang belum terbentuk atau masih membentuk, ya, pasti 5R ini nggak akan seimbang. Nah, misalnya gini, sekarang katanya nih, jadi hasilnya sekarang anak-anak itu stres katanya nih, result-nya stres gitu. Karena mungkin resource-nya berubah, asalnya offline jadi online. Role guru itu sekarang semuanya pada capek ya, harus nge-zoom terus. Asalnya ngomong di depan kelas jadi harus zoom. Gitu. Relation hubungan juga jadi jauh. Gitu. Rule aturan aduh nggak pusing gitu. Nah, ketika kita semua ini harus berubah, kondisi berubah, sistem berubah, tetapi ininya tidak berubah, guru masih seperti itu kemampuannya, kemudian perannya juga masih seperti dulu, pasti resultnya nggak akan maksimal. Gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ini saya kasih contoh. Siapa yang bisa nebak? Saya ini hapus dulu nih. Boleh tulis di chat. Kira-kira ini Ibnu Sina ini dia yang kita kenal dia ahli apa ya? Farmakologi. Kedokteran. Oke. Semuanya kedokteran ya. Saya akan perlihatkan. Ada yang tahu nggak bahwa salah satu karya terbesar dari Ibnu Sina ini adalah Introduction to the Art of Music. Jadi ternyata Ibnu Sina ini ahli musik. Jarang ya yang kita tahu ya. Nah, kalau kita lihat semua profil para ilmuwan kita, hampir semuanya itu jago matematik, jago etik, dan jago musik. Karena waktu zaman dulu memang berpikirnya sangat sistem. Jadi tidak ada pemisahan-pemisahan gitu. Nah, dengan cara berpikir sistem ini, dengan konsep 5R, sebetulnya kita ingin melahirkan lagi orang-orang sehebat ini. Orang-orang yang komprehensif. Punya ekspertis di satu bidang, tetapi tetap komprehensif secara jadi dia bukan hanya spesialis, tapi seorang generalis juga. Nah, sekarang terakhir, ini slide terakhir. Jadi untuk mengecek apakah kita sudah berpikir atau sistem atau belum, silahkan jawab dalam hati. Nih, jadi ini ada habit atau kebiasaan orang yang sudah berpikir sistem. Kalau saya sudah seperti itu, berarti itu poinnya 1. Jadi nanti silahkan kasih poin. Ini kalau saya bilang nomor 1, 1. Kalau enggak, berarti enggak. Ya. Jadi dihitung nanti jumlahnya berapa. Oke, siap ya hitung ya? Oke, saya selalu melihat dan memahami gambaran besar. Jadi nggak kecilnya dulu, tapi gambaran besar. Kalau iya, hitung 1. Oke? Kemudian nomor 2. Saya selalu melihat elemen-elemen dalam sistem. Tadi, 5R tadi. Kalau segala sesuatu itu lihat dulu ini. Misalnya sekarang belajar di rumah itu apa aja? Resource-nya udah berubah belum? Rule-nya udah berubah belum? Role-nya udah berubah belum? Jika saya begitu, kasih skor 1 ya. Kemudian saya selalu melihat dari sesuatu itu dari strukturnya, struktur sistem. Dari kalau melihat sistem itu melihat behavior-nya. Kalau melihat seorang anak yang berperilaku negatif misalnya, kita tidak langsung menjudge, tapi melihat gimana behavior-nya. Jika ya, kasih 1 lagi. Oke. Kemudian saya selalu melihat keterhubungan yang terus-menerus. Ketika melihat satu itu, saya selalu menghubungkan dengan yang lain. Gitu. Oke? Satu? Oke. Yang berikutnya, saya kalau melihat sesuatu, satu sisi, saya selalu berusaha melihat sisi lainnya. Jadi biasanya lihat dari atas, coba lihat dari bawah. Oke? Kasih 1.
Kemudian yang berikutnya, setiap kali saya punya asumsi, saya selalu menguji asumsi itu. Bener nggak ya ini? Jangan-jangan enggak. Oke, kalau dia kasih 1, skornya udah berapa tuh kalau udah semuanya. Kemudian, kalau saya mempertimbangkan sesuatu, saya selalu melawan keinginan untuk cepat-cepat menyimpulkan. Cepat-cepat nyimpulin. Saya selalu melawan keinginan itu. Oke, sudah 1. Oke, berikutnya masih banyak, masih 6 lagi. Saya selalu mempertimbangkan tentang mental model yang tadi, yang apa, gunung es. Kalau melihat sebuah perilaku itu selalu melihat bawahnya, alam bawah sadarnya, kemudian latar belakangnya. Oke, kalau ya kasih 1. Kemudian kalau saya melihat sebuah kejadian, saya tidak langsung memikirkan solusinya apa, tetapi memikirkan solusi yang paling efektif itu apa. Jadi nggak cepat nyari solusi yang kayaknya ini. Dia mencari solusi yang sangat efektif. Jadi nyari leverage-nya nih, dari alat pengungkitnya. Kalau lagi belajar di rumah nih, saya cari metode yang paling keren. Saya cari. Gitu. Kalau iya, kasih 1 lagi. Kemudian, kalau saya melihat sesuatu, maka selalu mempertimbangkan efek atau konsekuensi logis jangka pendek dan efek jangka panjangnya. Kalau iya, 1. Oke. Kemudian, kalau saya melakukan sesuatu, maka saya sadar bahwa ada konsekuensi logis yang tidak terduga. Tiba-tiba. Jadi nggak kaget. Ya, kasih 1 lagi. Itu. Kemudian saya mempertimbangkan dampak dari apa? Jeda waktu. Jadi kalau ini recognize the impact of time delays when exploring cause and effect. Jadi ketika antara sebab akibat, pasti kalau ada jeda waktunya, itu pasti akan berbeda penyebabnya. Jadi kita selalu mempertimbangkan tentang jeda waktu dari sebuah sebab akibat. Oke, kalau iya, iya. Kemudian selalu mengecek result. Jadi selalu ngecek kalau saya menggunakan metode ini, hasilnya apa. Kalau saya ubah metodenya, hasilnya gimana. Terus ngecek mana yang lebih efektif. Selalu mengecek hasil dan selalu mengubah kalau itu kurang efektif. Oke, nilainya jadi nilai terbesar ini 6 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13. Oke, nah silakan tulis di chat. Saya pengen tahu berapa skornya dari 13 itu. 7, 9. 12, wow. 10, 9, 10, 9. Wah, ini nilainya udah bagus semua. Jadi ini memang ini guru-guru terpilih semua. Jadi kalau diukur sama alat pengukur cara berpikir sistem, ini guru-guru di sini sudah memang guru-guru pilihan semua yang di sini kayaknya. Cara berpikir sistem. Jadi sudah sangat pas gimana menerapkan berpikir sistem ini di sekolahnya, di pesantrennya, dan kepada siswa-siswanya. Oke, itu saja. Dan kalau ada yang mau mengecek lagi materinya semua ini, ada di Google Classroom. Dan slide-nya juga ini nanti kita share, dan bisa ditemukan juga di Google Classroom. Kemudian yang belum sempat menyimak dari awal, tadi bisa dilihat di YouTube nanti. Kemudian di Google Classroom ada latihan-latihan yang bisa diisi di sana, ya, bisa latihan lagi di sana, diperdalam, gitu, bisa diperdalam di sana. Kemudian yang tadi yang mau menggunakan juga modul kita boleh nanti minta ke Ambu Lisna. Oke, dari saya sekian. Apakah ada sesi tanya jawab atau tanya jawabnya nanti di WA atau di Google Classroom? Silakan. Mungkin 3 menit ada sebelum 17:20. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bisa 1 atau 2 orang? Boleh. Tadi perasaan ada yang bertanya, Bah. Oh iya, ada di sini.
tentang bagaimana menghindari bullying karena kayaknya turun-temurun gitu. Ya. Oke. Tadi kalau cara berpikir sistem kita kalau kita lihat dari struktur ini, maka preventing bullying itu lebih efektif daripada menangani bullyingnya sendiri. Gitu. Jadi apa yang dilakukan? Sejak semester 1 sudah ada materi anti-bullying, kemudian kita sudah ketahui siapa yang potensial untuk jadi bullying dengan menggunakan ini, jadi kita akan mendampingi Dodo lebih intensif dari awal, tidak menunggu dia betul-betul jadi pembuli. Gitu. Kemudian makanya ini selalu dicek ya, kalau bisa sebulan sekali lah dicek. Jadi kita tahu siapa yang paling terasing dan potensial jadi korban bully, siapa yang potensial jadi bullier. Kemudian kita juga harus membuat tadi penguatan orang-orang ini nih. Jadi kalau ada tapak suci, ajarin gimana jadi huruf G ini, jadi pembela. Jangan mereka jagoan di kompetisi tapi nggak berani menghentikan pembuli. Gitu. Yang masih malu-malu dan takut-takut ngebela, gimana dihubungkan dengan ini biar jadi berani. Ada gerakan anti bully di sekolah biar jadi berani menjadi defenders. Yang masih di sini ikut-ikutan kita ajak ke sini, kita kasih penjelasan gitu. Kita kasih kampanye-kampanye. Buat sistemnya sehingga tidak ada satu ruang pun di sana yang berkesempatan orang membuli gitu. Nah, itu cara berpikir sistem. Seperti kalau kita sakit apa bukan hanya menyembuhkan sakitnya tapi menyehatkan tubuh keseluruhan. Itu cara berpikir sistem. Tidak ada jawaban yang simpel, tidak ada obat yang yang mujarab hanya untuk satu titik saja. Itu gimana, Pak Ridwan? Boleh lihat sosiogramnya, slide-nya. Ya, ini. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Irfan juga. Si Dodo itu kan dia panah untuk konfliknya itu kan keluar ya. Apakah artinya Dodo itu dia sebagai pembuli si Didi atau Dodo itu merasa dia dan Didi itu Dodo itu dibully oleh Didi atau gimana itu? Nah, itu kan ini ngebully. Panahnya ngebully. Ini ngebully. Panahnya itu mengarah. Gitu ya. Ya. Kalau tidak ada panah, dia hanya berkonflik. Atau panahnya dua itu saling membuli. Begitu. Jadi ini kan satu arah saja, ini jadi ngebully gitu. Dan dia bersekutu dengan Dedi membuli Dido gitu. Berarti, dengan kata lain, sosiogram ini diambil dari dari penelitian terhadap si Didi yang dia itu merasa dibully oleh Dodo, gitu mungkin ya. Bisa begitu, tapi nanti dikonfirmasi juga. Jadi dikonfirmasi ke Dodo, dikonfirmasi ke Dodi. Ini biasanya kita kan dapat informasinya dari anak-anak. Kita biasa di Olasasi minta mereka menggambarkan masing-masing, kemudian semua itu disatukan jadi seperti ini. Sehingga kita tahu siapa yang terasing. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang terasing gitu. Ini kan si Dede itu tidak ada masalah, padahal ada masalah. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah kayaknya ya. Oke, terima kasih. Kenapa? Mau nambahin. Silakan. Jadi gini, untuk di sekolah, kan tadi juga saya udah bikin pengantar bahwa memang sekarang saya berpikir sistem itu sudah mulai dipelajari oleh beberapa orang. Nah, termasuk juga di dunia pendidikan maksud saya gitu. Nah, salah satunya itu adalah dengan maraknya pembelajaran STEM atau STEAM-TA yang sains, terus teknologi, engineering sama matematik. Nah, di situ kan di STEM itu gimana bukan 4 ini core-nya kita anak-anak harus belajar 4 ini, tapi ternyata itu gimana cara kita menggabungkan antara STEM dan antara sains dan teknologi, sains dan matematika, atau misalnya matematika dengan seni. Jadi core-nya dari 4 pembelajaran ini. Kenapa? Karena kalau di penelitiannya, kenapa di Amerika, mulainya dari Amerika pembelajaran STEM ini, kenapa mulai digaungkan, karena menurut mereka nanti setelah anak-anak ke dunia kerja, biasanya anak yang pintar matematik ketika di dunia kerja dia hanya pintar matematik aja, tapi pas di dunia kerja dia nggak ngerti nih si engineering-nya tuh harus kayak gimana, atau sainsnya di mana. Padahal di dunia kerja kadang-kadang walaupun misalnya ada matematik tapi juga ngegabung sama sains, atau misalnya matematiknya ngegabung sama
misalnya bahasa Indonesia, karena harus kayak bikin laporan misalnya. Kita kan juga harus bikin kata-kata yang bagus. Nah, kalau misalnya si anak cuma pintar matematiknya aja, akan kesulitan ketika bikin laporan nih misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi kenapa tadi pas pengantar saya bilang bahwa sekarang sudah mulai orang-orang berpikir tentang sistem, salah satunya bisa dilihat dari pembelajaran STEM yang udah mulai digaungkan juga di Indonesia. Itu paling. Oke, makasih. Ya, saya juga baru tahu bahwa STEM itu konsepnya begitu, tapi benar itu bahwa konsepnya itu harus gabungan ya, karena tidak ada yang matematika terpisah gitu. Ya, biasanya orang keuangan yang sukses itu karena komunikasinya bagus, bahasanya bagus gitu. Dan jadi kita ngajarin matematika juga konteksnya apa gitu, bukan hanya buat pelajaran ya. Menarik sekali. Oke, makasih Ambu Lisna. Sudah mungkin tidak ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Para ibu, para bapak sekalian, apa sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ini saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang raise hand ini apa? Karena mau bertanya atau gimana? Siapa yang raise hand ini? Oh, ada Bu Juju. Iya, Assalamualaikum. Sama Waalaikumsalam, Om enggak? Boleh Bu Juju, silakan. Hilang lagi kayaknya suaranya ya? Mungkin bisa via Boleh pakai teks Ibu, karena mungkin sinyalnya kurang mantap, mungkin suaranya nggak ada Bu. Suaranya lep-lepan Bu. Bisa pakai teks Bu untuk bertanya-nya. Oh iya iya, di chat aja ya Pak ya? Ini udah ada nih suaranya, coba. Boleh Bu? Ada. Halo? Ya, ada. Ya, untuk sistem tadi penerapan di pembelajaran ketika masa normal dengan masa pandemi, ketika sistemnya masih lep-lepan lagi Bu. Lep-lepan lagi Bu. Ibu Juju baiknya mungkin pakai tulisan saja diketik gitu, karena pas mau Ibu nanya langsung tiba-tiba ini lagi sinyalnya. Ya, Ibu Juju, boleh ditulis lagi pertanyaannya? Nah. Oh, cuman bisa via chat. Oh, iya. Ya, kepada Ibu Juju, silakan pertanyaannya ditulis di chat saja, Ibu, karena kalau melalui suara hilang-hilang terus, jadi kita tidak bisa mendengar pertanyaannya secara lengkap gitu. Mungkin ini Ambu Widi ada mau nanya, Ambu Widi, atau mau ngejawab? Enggak, Bah, itu tadi yang pertanyaan tadi saya raise hand-nya. Oh. Itu Bah, perasaan bahwa bekerja sendiri itu Bah. Oh iya. Bukan, lebih ke beberapa sih, bukan cuma itu aja, Abah. Ya, siap. Ya, Ibu Juju, gimana? Boleh di grup WA aja ya? Nanti ya, boleh. Oke. Ya, para hadirin sekalian, ini mohon maaf karena kendala teknis ya. Sebenarnya kita berharap pertanyaan dari Ibu Juju bisa tampil di sini dan kita bisa belajar banyak dari pertanyaan yang masuk ya. Tapi karena kendala teknis, kita tidak bisa laksanakan itu. Dan ya boleh Ibu Juju nanti bisa bertanya di grup WA dan insya Allah Abah Irfan akan menjawabnya di sana juga ya. Para rekan-rekan hadirin sekalian, para guru yang kami hormati, ini alhamdulillah telah kita laksanakan kegiatan Zoom kali ini ya dengan bahasan tentang berpikir sistem ini. Salah satu mungkin poin penting yang bisa kita pelajari pada Zoom kali ini yang disajikan oleh Pak Irfan
adalah bahwa berpikir sistem itu sama seperti sunatullah, di mana segala sesuatu itu ada sebab akibatnya gitu. Nah, jadi kalau kita bisa mempelajari sebab dan akibat, mungkin kita lebih bisa menghandle sebuah masalah dengan lebih baik karena kita tahu sumber awalnya seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan pemaparan sistem berpikir sistem kali ini bisa makin memperkuat kita dalam mendidik anak-anak dan bisa memperbaiki lebih baik lagi proses pendidikan kita terhadap anak-anak kita ya. Dan itu mudah-mudahan bisa kita raih ya. Nah, oleh karena itu maka mari kita tutup Zoom kali ini dengan membaca doa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih kita ucap syukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan untuk belajar materi yang sangat luar biasa ini ya. Dan sebagai penutup, yuk kita sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun para rekan-rekan sadayana, yuk kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan saya serahkan kembali kepada tim IT yaitu kepada Ambulisna. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena waktu sudah berakhir dan seperti biasa kita harus eksis. Jadi kita akan ada sesi foto-foto terlebih dahulu. Mangga bukakan videonya. Nah, sekarang biar tahu nih siapa aja yang hadir di sore hari ini. Oke. Oke, udah ya semua, silakan dinyalakan videonya. Saya akan beri aba-aba, hitungan ketiga, tampilkan senyum yang paling bagus, senyum yang pas masuk ke kelas. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah bah. Mangga setelah selesai selamat nanti Google Classroom-nya akan di-share kodenya di chat, di grup chat. Nah, kalau gitu saya sudahi hari ini dengan ucapan basmalah alhamdulillah dan bye-bye. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Pak Irfan, jawab mungkin di WA ya pertanyaan Ibu Juju ya. Jangan lupa. Siap. Assalamualaikum semuanya. Ya.